sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berulang lagi melakukan penyidikan. KPK telah mengumumkan dimulainya penyidikan kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPI. KPK pun meminta Kejaksaan Agung, yang mendapat laporan dugaan korupsi di LPI dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, menghentikan proses hukum jika ternyata kasus yang diusut sama. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa, 19 Maret 2024. Dia mengatakan ada pasal dalam Undang-Undang KPK yang mengatur hal tersebut. Dia kemudian membacakan isi pasal 50 UU KPK. Dalam pasal itu, diatur soal koordinasi yang harus dilakukan aparat penegak hukum lain kepada KPK saat menangani kasus korupsi. Selain itu, ada pasal yang mengatur aparat penegak hukum lain harus menghentikan penanganan suatu kasus korupsi jika KPK sudah melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Dalam hal KPK sudah melakukan penyidikan sebagaimana pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak boleh lagi melakukan penyidikan. 4. Dalam hal penyidikan dilakukan bersamaan oleh kepolisian dan kejaksaan dan KPK maka penyidikan yang dilakukan kepolisian atau kejaksaan harus dihentikan, kata Gufron. Terpisah, Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan saat ini pihaknya masih mempelajari laporan dugaan korupsi yang baru diserahkan oleh Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Ketut mempertanyakan alasan KPK yang langsung meminta Kejagung untuk menghentikan penanganan perkara. Menurutnya, belum tentu kasus yang ditangani Kejagung merupakan perkara yang sama dengan KPK, kasus LPI itu banyak. Bahkan ada batch 1, 2 dan 3. Kita baru menerima dan tahap mempelajari, yang dimaksud dengan menghentikan itu yang mana dan yang ditangani KPK juga yang mana, kata Ketut. Ketut menyebut ada juga kasus LPI yang berkaitan dengan tindak pidana umum yang sedang ditangani oleh Mabes Polri. Ia menyarankan agar KPK berkoordinasi terkait penanganan perkara tersebut melalui mekanisme yang sudah ada. Telah mendapatkan laporan dugaan tindak pidana korupsi ini pada 10 Mei 2023. Kemudian kami telaah dan kemudian dari penelaahan tersebut disampaikan ke Direktorat Penyelidikan pada tanggal 13 Februari dan kemudian telah dilakukan penyelidikan pada tanggal 13 Februari 2024 tersebut. Dengan kemudian konsekuensi apa, nanti Anda bisa dilihat juga di pasal 50 Undang-Undang KPK. Bahwa ketika KPK telah melakukan penyidikan, maka pihak yang lain itu diharapkan, kami bacakan saja. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Kalau polisi dan jaksa mendahului. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagai ayat 1 diwajibkan dilakukan koordinasi secara terus-menerus dengan KPK. 3. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian dan kejaksaan tidak berulang lagi melakukan penyidikan. 4. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersama oleh kepolisian dan kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.